Kita lanjutkan pada pokok bahasan yang kelima, keajaiban dan rasionalitas Alkitab. Saya tidak akan menguraikan, karena ini slide-nya banyak, saya tidak menguraikan secara detail saja, saya hanya memberikan garis besar saja, nanti bahan ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Keajaiban dan rasionalitas Alkitab. Dua hal yang kontradiksikan. Keajaiban ya nggak usah pakai rasional lah. Ya rasional kok pakai keajaiban. Ini saya memadukan antara postmodern dan modern. Itulah. Nah, penjelasan istilah. Keajaiban Alkitab yakni melampaui hukum rasional. Melampaui hukum rasionalitas dan hukum natural. Karena ini hukum, ada batasan hukum. Ya, karena begini, sesuatu yang melampaui hukum rasionalitas dan hukum natural, hukum alamiah, itulah keajaiban. Bahwa kebenaran Alkitab itu melampaui hukum rasio dan hukum alamiah, IPA, fisika, kimia, melampaui. Bukan berarti bertentangan atau tidak ada, melampaui. Yang kedua, rasionalitas Alkitab, yakni sesuai dengan hukum rasionalitas dan alamiah. Karena hukum dasar rasionalitas adalah dari Allah. Sebenarnya manusia tidak pernah menciptakan hukum, supaya tidak salah saya benar-benar disiplin dalam istilah. Manusia tidak pernah menciptakan rasio dan rasionalitas. Manusia menggagas menciptakan rasionalisme. Ya. Allah lah yang mempunyai ide, gagasan dan meng-create rasio dan hukum rasio, namanya rasionalitas. Tidak pernah manusia menciptakan rasionalitas, tidak pernah. Manusia menemukan rasio Allah. Manusia menemukan rasio Allah pada pohon, rasio Allah pada hewan, rasio Allah pada alam. Maka muncullah gravitasi, muncullah ilmu hukum-hukum kimia, fisika. Karena manusia menemukan rasio Allah. Di dalam alam ini, para ilmuwan menemukan hukum-hukum alam. Dan hukum alam itu adalah hukum Allah di dalam alam. Alam meletakkan hukumnya Allah pada alam. Maka jangan pernah berpikir kerdil bahwa manusia menemukan hukum alam, menciptakan hukum alam. Memalukan. Manusia hanya menemukan. Karena manusia bukan pencipta, tapi penemu. Ya, dengar baik-baik kalimat ini. Manusia, siapapun dia, termasuk Thomas Alva Edison, tidaklah menemukan elektrik. Tidak menemukan hukum. Albert Einstein tidak menemukan atom, tidak menciptakan, melainkan hanya menemukan. Maka disebut penemu, bukan creator, bukan pencipta. Tepat. Nah, kita lanjut. Di dalam Alkitab biasanya paradoks. Kenapa? Alkitab adalah buku yang paling banyak dan paling lama serta paling sering. Paling banyak, paling lama, paling sering dihormati dan dicaci maki, dikagumi dan dihakimi, diakui dan diperalat, apalagi dengan agenda-agenda agama, agenda politik diperalat, dipelihara dan dibakar. Itulah paradoks tentang Alkitab. Ya. Tidak hanya menyangkut konten Alkitab, tentang menyangkut bukunya Alkitab itu sendiri. Paling banyak dipelihara oleh banyak orang Kristen, dipelihara bukunya, disimpan sampai nggak dibaca-baca. Nah, karena dibaca dibakar. Dan paling banyak dibakar oleh orang-orang yang memusuhi Alkitab. Orang-orang yang tidak percaya. Paling banyak, kemungkinan besar buku yang paling banyak dibakar adalah Alkitab. Dan buku yang paling banyak membuat orang dibakar, Alkitab. Orang pun banyak dibakar karena Alkitab. Jadi ini paradoks. Nah, sekarang pertanyaan. Mengapa? Mengapa Alkitab dihormati, dicaci maki? Alkitab dikagumi dan dihakimi. Alkitab diakui, diperalat.
Alkitab dipelihara dan dibakar. Mengapa? Jawabannya bukan sederhana. Jawabannya benar. Kenapa? Apa? Karena Alkitab firman Allah. Boleh? Karena Alkitab. Kalau Stefri punya buku bukan firman Allah, maka nggak dibakar. Dijual. Nggak dibakar, dibaca. Habis itu ya disimpan. Tapi kan bukan firman Allah. Mengapa paradoks Alkitab sedemikian rupa? Karena memang Alkitab adalah firman Allah. Disinilah letaknya. Alkitab firman Allah. Nah, semua sikap negatif terhadap Alkitab dari pihak negatif, orang-orang negatif, sebenarnya perhatikan, Alkitab membela dirinya sendiri. Bukan gereja yang membela Alkitab. Alkitab itu berkuasa. Kenapa? Firman Allah kok. Bukan tulisan, tapi Alkitab itu firman Allah. Itu milik Allah, firman-Nya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Maka Alkitab membela dirinya sendiri. Karena itu Alkitab bertahan dan berpengaruh sepanjang zaman. Belum ada kitab yang pengaruhnya demikian panjang, demikian lama, demikian bertahan, dan demikian besar pengaruhnya. Ya, saya harus akui juga ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ada kitab Al-Quran, ada pengaruhnya juga untuk mereka. Ya, ada pengaruh. Tetapi pengaruh, Bapak Ibu, kalau ditanya kitab mana dari semua kitab Tripitaka, Weda, Al-Quran, Alkitab, dari semua ini dan kitab yang lain, dari semua ini, mana kitab yang paling banyak dibakar dan dibenci orang? Alkitab. Di Indonesia hampir tidak ada pembakaran Tripitaka. Hampir tidak ada pembakaran kitab Weda. Dan hampir tidak ada pembakaran Al-Quran. Kecuali terbakar. Tapi pembakaran Alkitab paling banyak. Kenapa? Ya, karena firman Allah. Karena firman Allah. Maka kalau hamba Tuhan dibakar karena firman Allah. Tapi kalau si John dibakar karena bukan hamba Tuhannya, tapi karena si Johnnya. Kenapa? Salah sendiri kok. Salah sendiri. Jadi jangan semuanya karena firman Allah juga. Nah, Bapak Ibu. Alkitab adalah buku yang ajaib. Ya, kenapa? Keajaiban Alkitab berasal dari keajaiban Alkitab itu sendiri. Tidak dibuat ajaib oleh gereja. Dan tidak dianggap buku ajaib oleh gereja. Tapi Alkitab itu ajaib karena Alkitab itu sendiri ajaib. Kenapa? Karena di dalam Alkitab bukan keajaiban angka-angka. Wah, hukum matematika dalam Alkitab. Karena ada kitab yang lain yang juga dibanggakan oleh para penganut, para pemeluk kitab itu, pemeluk agama itu dengan kitabnya. Wah, katanya ada hukum matematika yang luar biasa dalam kitab itu. Kok ajaibnya kok nggak ada arti begitu sih? Kalau saya apa artinya itu? Kalau saya ya, keajaiban Alkitab yaitu berbicara Allah mengampuni dosamu. Itu keajaiban Alkitab. Kalau hanya hukum matematika, mamma mia, kerdil banget. Keajaiban Alkitab itu adalah Allah mengampuni dosamu. Dan Allah menjadi manusia. Oh, itu keajaiban Alkitab. Maka itu tidak ada keajaiban di luar Alkitab. Kecuali hanya di ajaib-ajaiban. Buku ajaib dan bayi ajaib. Keajaiban Alkitab. Yang tidak ada pada kitab yang lain. God became human being. Allah jadi manusia. Di mana itu ada di kitab-kitab yang lain? Tidak ada. Itu ajaib. Nah, kalau hanya keajaiban dalam bentuk jumlah halaman dan sebagainya itu bukan ajaib lah. Nah, masih mungkin lebih tebal buku saya
Nah, jadi bukan keajaiban angka-angka. Sebagaimana yang dibangga-banggakan oleh tokoh-tokoh agama tertentu. Wah, keajaiban hukum alam. Ini yang kedua. Bukan keajaiban alam. Karena keserasian alam semesta dan fenomena alam. Oh, ternyata Alkitab juga mengungkapkan keserasian alam. Enggak lah. Itu kerdil, itu ada-ada. Dan itu ada arti, no meaning lah. Tidak ada arti. Ya, nggak usah membesar-besarkan Alkitab atau kitab manapun karena hanya hukum alam, hukum matematika. Itu bagi saya itu nggak punya arti gitu loh. Sorry, nggak punya arti yang wow. Karena itu bisa ditemukan di ilmu yang lain. Yang tidak ada itu, tapi yang ada pada Alkitab, yaitu telah datang menjumpai manusia secara pribadi. Allah mengampuni dosa manusia dengan cara Allah mengirimkan anaknya satu-satunya untuk menggantikan. Itulah keajaiban Alkitab. Saya harap orang Kristen, orang percaya, teolog, hamba Tuhan, jangan bicara keajaiban yang sebenarnya ada-ada. Ya, jangan bicara dalam Alkitab ada 777, ada angka 777, ada angka 12. Ngawur. Itu biasa itu. Karena banyak juga di matematika ada angka-angka lebih hebat. Albert Einstein. Saudara sedang merendahkan Alkitab. Saudara menganggap Albert Einstein lebih hebat dari Alkitab. Karena rumus-rumus matematika dan kimia Albert Einstein luar biasa dalam kasat manusia. Dan kita mau bilang matematika mempunyai rumus-rumus wow, luar biasa. Enggak, mohon maaf. Alkitab bukan buku kimia, bukan buku fisika, bukan buku PMP, bukan buku biologi, bukan buku psikologi. Maka tidak perlu kita melihat keajaiban-keajaiban yang ada pada keajaiban sains. Tidak perlu. Itu menghina Alkitab. Menghina Alkitab. Bapak Ibu, yang ketiga. Bukan keajaiban karena tidak terbakar. Wah, saat kebakaran nggak terbakar. Saya soalnya melihat tuh, aduh minta maaf. Saya katakan, pada waktu gereja terbakar, mereka temukan Alkitab utuh. Wah Pak, ini mujizat Pak. Alkitab ini berkuasa. Ya, Alkitab ini berkuasa karena waktu di gereja terbakar, Alkitab tidak hangus, tidak ada api sedikit pun. Nah ini. Lalu saya bilang mohon maaf, saya nggak tertarik. Ya, karena toh juga masih banyak buku yang rumahnya terbakar, tapi buku nggak terbakar, termasuk Alkitab, dan nggak spesial. Janganlah memistik-mistikan Alkitab. Jangan menganggap Alkitab mistik, berkuasa karena bukunya. Oh sorry, Alkitab itu firman Allah karena tulisannya, bukan sampulnya dan bukan kertasnya. Nah ini hati-hati kita. Jangan terjebak dengan kebodohan-kebodohan yang melekat pada orang Kristen yang nggak mau belajar. Ya, ini jadi catatan. Keajaiban Alkitab tidak berkenaan dengan itu semua, melainkan keajaiban Alkitab pun tidak memerlukan pembelaan dari gereja. Bukan karena dibuat ajaib oleh gereja, dan gereja tidak pernah memiliki kemampuan untuk membela Alkitab, dan gereja tidak punya kelayakan. Tolong Gereja, pendeta, hamba Tuhan, teolog, kita tidak punya hak membela Alkitab. Dan tidak punya kepantasan membela Alkitab. Dan tidak punya kemampuan membela Alkitab. Alkitab membela dirinya sendiri. Dengan cara apa? Allah akan memakai orang-orang seperti Luther. Orang-orang seperti John Calvin. Orang-orang tua. Bukan John Calvin yang membela Alkitab. Bukan Martin Luther yang membela Alkitab. Tapi Alkitab membela dirinya melalui John Calvin, melalui Martin Luther. Itulah yang benar caranya berpikir. Kita tidak boleh berpikir kita pembela. Karena saya sudah mengatakan saya sangat jijik mendengar bela umat, bela hamba Tuhan, bela pendeta, baleno. Gak ada itu kejijikan sosial. Ya, memperalat agama. Nggak ada. Allah itu nggak bisa dibela, kebenaran itu bisa dibela. Agama itu nggak bisa dibela, nggak perlu. Kita najis kok bela yang kudus. Bagaimana mungkin yang najis bela yang kudus? Bagaimana mungkin yang tidak benar membela yang benar?
Itu semua tidak masuk akal dan akal-akalan. Ya, buang itu. Kita tidak usah melihat keajaiban Alkitab pada hal-hal fisikal. Bapak Ibu, gereja wajib membela warga gereja. Dengar baik-baik. Gereja wajib membela warga gereja. Apanya yang dibela pada warga gereja, Pak? Pemahaman warga gereja yang sempit, miskin, dan tipis. Keyakinan warga gereja yang kembang kempis. Keyakinan warga gereja yang tipis. Keyakinan warga gereja yang rapuh terhadap Alkitab. Mereka kurang kuat dengan Alkitab. Kurang kaya Alkitab. Kurang kaya pemahaman tentang Alkitab. Mereka lah yang kita bela supaya mereka semakin kuat percaya pada Alkitab. Itulah artinya. Nggak bela Alkitab. Nggak bela Alkitab. Nggak bela umat. Nggak bela hamba Tuhan. Nggak bela umat. Nggak bela ulama. Nggak ada. Itu satu kamuflase. Hanya memperalat saja. Nggak usah. Kebenaran tak mungkin dibela oleh ketidakbenaran. Kecuali manipulasi. Memperalat Alkitab. Membela. Seolah membela. Padahal sebenarnya membela kepentingannya. Yang diselimuti oleh selimut Alkitab. Masa. Nah. Sekalipun Alkitab tidak memerlukan pembelaan. Namun perlu untuk dikemukakan sejumlah argumentasi. Menegaskan, memperkuat keyakinan sistem kita, keyakinan terhadap kebenaran. Sekaligus meningkatkan ketahanan iman dari segala bentuk serangan. Kita tidak membela. Apa yang kita dibela? Yang kita bela orang-orang Kristen yang pemahamannya lemah. Orang-orang Kristen yang keimanannya lemah. Kita tidak membela kebenaran, tapi membela keimanan lemah pada kebenaran. Nah, keajaiban Alkitab. 1. Gereja, teologia, dan Alkitab. Keajaiban gereja. Nah, ini harus dimulai daripada gereja itu ajaib. Coba perhatikan. Gereja itu ajaib. Sama juga, gereja dibakar, Alkitab dibakar. Keajaiban gereja atau keajaiban orang percaya bukan pada jumlah jemaatnya banyak. Keajaiban gereja bukan karena jemaatnya banyak gubernur, banyak pejabat di jemaatnya. Oh, dari dulu gubernur kami itu gubernur Sulawesi Utara orang jemaat kami. Kampungan. Ya. Keajaiban gereja itu. Ya. Pada apa? Keajaiban gereja itu atau orang percaya itu pada teologia gereja. Keajaiban gereja itu pada teologianya. Pada kebenaran teologi gereja. Itu keajaiban. Salib, pengampunan, ya, pengudusan, pembenaran. Itu kebenaran teologis gereja. Itulah keajaiban gereja. Karena keajaiban teologi. Dan keajaiban teologi gereja itu adalah keajaiban karena Alkitab. Teologi gereja itu ajaib karena Alkitab. Maka itu putusnya teologi Kristen dengan Alkitab. Hilanglah keajaiban gereja. Alkitab itu adalah sumber keajaiban daripada teologi Kristen. Sebagaimana teologi Kristen adalah sumber keajaiban dari gereja. Daripada orang percaya. Jangan langsung, Pak, saya nggak mau teologi, langsung aja. Keajaiban gereja pada Alkitab. Ya bolehlah, tapi kamu bohong-bohong lah. Jangan berhenti berbohong lah. Keajaiban gereja langsung pada Alkitab yang kamu nggak pahami. Kamu aja nggak baca Alkitab. Lalu apa yang kau mengerti pada Alkitab? Apa yang kau mengerti pada Alkitab? Oh, ada Pak, saya mengerti pengampunan dosa. Itu teologi ya. Maka jangan lompat-lompat lah. Itu teologi ya. Teologi ya, nampak teologi kita, pengertian kita, hidup yang kita dikuasai oleh teologi ya, cara pikir teologis, itulah keajaiban orang Kristen yang bersumber dari keajaiban Alkitab. Dan keajaiban Alkitab dari mana? Dari firman Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah, itu keajaiban. Keajaiban Alkitab adalah keajaiban firman Allah. Dan keajaiban firman Allah adalah keajaiban Allah. Ini logika berpikir. Sangat baik berpikir logis begini. Ya, keajaiban firman Allah, apanya? Allahnya. Jadi ajaibnya orang Kristen karena Allah, firman Allah, Alkitab, teologi Kristen, baru gereja. Inilah keajaiban Alkitab. Oke. 2.
Keajaiban Alkitab kita kenal dengan istilah inspirasi dan inskripturasi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan seterusnya, 17 dan seterusnya. Segala tulisan yang diilhamkan. Ilham ini namanya inspirasi. Segala inspirasi Allah dihembuskan oleh Allah. Ini pengertiannya di bawah ini. Theopneustos. Artinya secara harfiah berarti dihembuskan atau diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para nabi melalui para nabi dan sebagainya. Dan Bapak bisa baca dari Matius 1 ayat 22, Yesaya, dan Matius 2 ayat 15 dan Hosea 11 ayat 1. Cara-cara inspirasi melalui hamba-hamba Tuhan, tetapi inspirasinya adalah inspirasi organis, bukan mekanis. Lalu ada hal yang saya nggak tulis ini. Lalu yang diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis diinskripturasikan oleh penulis ke dalam teks-teks pada kitab-kitab, gulungan-gulungan kitab. Itulah, dan semua ini mengungkapkan keajaiban Alkitab. Kenapa? Pada karya Roh Kudus. Bukan karya Paulus, bukan Petrus, bukan Matius, bukan. Tapi pada Roh Kudus. Keajaiban Alkitab itu pada Roh Kudus yang menginspirasi. Lalu ditulis oleh para penulis. Sekalipun mereka menulis dengan bahasa dan pikiran, dengan cara pikir dan bahasa mereka, dengan tinta yang ada pada mereka, tetapi tetap dalam kontrol inskripturasi yang tak terpisahkan dengan inspirasi. Itu keajaiban Alkitab. Yang ketiga, sifat Alkitab itu sifatnya Allah. Ya, ini ajaib. Alkitab adalah firman Allah yang dihasilkan oleh Allah. Karena itu, Alkitab menyatakan sifat-sifat Allah yang juga menjadi sifat-sifat Alkitab. Alkitab itu kudus, Allah itu kudus. Alkitab itu benar, Allah itu benar. Alkitab berotoritas, Allah itu berotoritas. Alkitab itu berdaulat, Allah itu berdaulat. Jadi sifat-sifat Alkitab itu berasal dari sifat-sifat Allah. Dan di sini semua sifat ini menerangkan independensi Alkitab, bahwa Alkitab tidak bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Sama dengan sifat Allah, tidak bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Kemahakasian, kemahakuasaan, kemahabesaran, kemahatinggian Allah itu tidak dipengaruhi oleh pengakuan kita atau lingkungan atau gereja atau apapun. Tapi dia menghakikat pada independen pada dirinya sendiri. Demikian pula Alkitab. Nggak perlu bela Alkitab, nggak perlu bela Allah, nggak perlu bela, menghina Allah. Orang yang membela Allah menghina Allah. Orang yang membela Alkitab menghina Alkitab. Orang yang menghina gereja, membela gereja, menghina gereja. Seolah-olah kita lebih hebat dari yang kita bela. Inilah luar biasa. Kalau saya lihat keajaiban Alkitab itu pada sifat-sifat Allah yang adalah sifat-sifat Alkitab. Keempat, seluruh Alkitab harmonis. Ya, harmonis. Ini agak dangkal. Ya, ini keajaiban yang dangkal, harus jujur. Kenapa? Sekalipun Alkitab ditulis dalam jangka waktu sekitar 1500 tahun, melalui 40 generasi, 40 generasi, lebih daripada 40 penulis. Penulis-penulisnya dengan berbagai background, latar belakang yang berbeda-beda. Ada gembala, nelayan, pemimpin politik, ada raja, Salomo, ada dokter, ada tabib lah, ada tukang pajak, ada tokoh agama, tokoh dan juga sebagainya. Namun, kitab-kitab yang ditulis oleh mereka dalam inspirasi Roh Kudus, mereka menginskripturasikan, tidak terjadi pertentangan, yang ada keharmonisan. Dan ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Ada satu tali panjang yang tidak bengkok, yang tidak putus. Dari Kejadian sampai Revelation, Wahyu. Wow, ini bagi saya ini keajaiban. Kalau ada orang-orang yang tak seiman, melihat inkonsistensi Yesaya dan Yohanes, seperti ya pertanyaan yang saya terima pada berapa puluh tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, dari seorang dosen Universitas Brawijaya, ya karena mereka tidak melihat keutuhan Alkitab, hanya melihat kepingan kebenaran yang melekat pada pikiran mereka.
Bapak Ibu kalau baru jadi Kristen bertobatan, ada juga Kristen tidak bertobat sama juga enggak. Kristen yang bertobat lalu kemudian baru 2 tahun, baru 2 bulan, 3 bulan, dan dia mulai mengkritik Alkitab. Enggak, itu bagi saya minta maaf. Wong belum belajar sungguh-sungguh, sudah mulai menilai Alkitab. Orang yang belajar 20 tahun saja sampai merasa bodoh kok. Lu baru 2 bulan sudah membodoh-bodohkan Alkitab. Lu bodoh betul kalau begitu. Kenapa? Karena Alkitab bukan hanya soal kitab. Itu bergantung pada Allah. Pada Allah yang memang menyingkapkan firman-Nya. Alkitab yang menyingkapkan bukan soal logika kita, bukan perasaan kita, tidak. Tapi firman itu sendiri yang menyingkapkan. Stefri, here I am. Inilah yang membuat orang kadang-kadang salah paham. Sudah salah paham, ngotot lagi dalam kesalahpahaman. Ya, menyedihkan. Alkitab itu harmonis. Sekalipun Alkitab ditulis di 3 benua, Asia, Eropa, Afrika. Ditulis 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Aramaik, namun satu kesatuan, harmonis. Inilah keajaiban Alkitab. Tidak ada pertentangan. 40 lebih orang menulis dengan background yang berbeda-beda. Tapi kok ditulisnya sama dan serasi, nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena itu Roh Kudus. Itu kitab Roh Kudus. Alkitab adalah pikiran Allah, kitab Roh Kudus. Ya, pemeran utamanya Tuhan Yesus. Bapak Bu, ini keajaiban Alkitab. Alkitab itu infallibility dan inerensi. Ini sudah pengakuan dari gereja-gereja Injili. Ya, bahwa Alkitab itu tidak mungkin bersalah. Infallibility, tidak mungkin bersalah. Kenapa? Karena ditulis oleh Roh Kudus. Bukan ditulis oleh penulis. Roh Kuduslah yang menulis melalui para penulis. Menggunakan bahasa, menggunakan pikiran, tapi kontrol Roh Kudus sehingga benar-benar kemungkinan bersalah itu tidak ada. Alkitab tidak dapat bersalah menjadi salah. Alkitab tidak dapat menjadi salah. Ini namanya infallibility. Tidak, fall itu jatuh. Tidak mungkin jatuh pada kesalahan. Nggak mungkin. Ya, ini kenapa? Pertama itu firman Allah. Dari Allah firmannya. Lalu ditulis oleh Roh Kudus. Dan manusia menulis dikuduskan. Nggak mungkin mereka tidak percaya. Tidak pernah ada kitab dalam Alkitab ditulis oleh orang yang tidak percaya. Semua oleh orang yang percaya. Kenapa? Sudah dikuasai Roh Kudus. So final. Kalau mau bertanya lagi, memang buta. Teks Alkitab bebas dari kesalahan karena memang Alkitab tidak mungkin salah. Khususnya teks asli. Memang sekarang boleh jadi terjemahan salah ada salahnya, tapi teknis, tidak substansi. Mungkin karena ingin menggunakan istilah yang sesuai dengan daerah, khususnya terjemahan Alkitab dalam bahasa daerah. Boleh jadi ada, saya bilang, boleh jadi ada kekurangan, tapi nggak ada kesalahan. Ya. Kenapa? Karena diperiksa juga. Ya, si pembaca membandingkan, dan bagi saya sampai sekarang selama 20 abad tidak pernah ditemukan ada kepalsuan dalam Alkitab. Kepalsuan itu ada si penanya. Kepalsuan itu ada pada si penanya. Dan kepalsuan makin banyak pada orang yang tidak percaya. Ya, sudah jelas sejarah dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya, ya oke, Alkitab adalah sumbernya dan seterusnya. Saya pikir kita lewat saja ini. Kelima, pernyataan langsung Allah. Dalam Perjanjian Lama terdapat 3.800 ayat Alkitab yang mengetengahkan frase Allah berfirman. Allah berfirman. Bukan berarti yang lain bukan firman, tapi penjelasan. Tapi setidaknya 3.800 Perjanjian Lama kita menemukan Allah berfirman langsung. Allah berfirman. Ini keajaiban. Ya, Allah berfirman. Menurut saya ini keajaiban. Saya mau tanya, di mana yang lebih ajaib? Allah berbicara kepada kita manusia atau anak sakit sembuh?
Anak sakit sembuh. Tapi bagi saya ini keajaiban yang tidak tara. Tatkala Allah berbicara kepada manusia. Manusia berdosa lagi. Tapi Allah mau berbicara. Allah berfirman. Ini keajaiban. Demikian juga Tuhan Yesus menerima seluruh perjanjian lama sebagai yang berasal dari Tuhan. Dan teks perjanjian baru seperti Injil-Injil. Dia berfirman. Tuhan Yesus mengajar. Dia berkata. Ada pernyataan langsung. Ada kutipan langsung. Ini mengumumkan. Bukan berarti yang bukan kutipan langsung, bukan firman. Tapi penjelasan tentang firman. Itu sama-sama. Tapi setidaknya ada hal yang memberikan keajaiban. Wah, Allah bicara langsung dan tertulis. 6. Alkitab bukan buku. Alkitab bukan buku manusia, tapi bukunya Allah. Alkitab itu bukunya Allah. Alkitab bukan buku, adalah buku segala buku, memuat pikiran Allah tentang dirinya, tentang semua ciptaannya, khususnya makhluk berakal budi yaitu manusia. Alkitab itu khusus untuk manusia, bukan untuk hewan. Karena itu Alkitab itu adalah cerita cinta kasih Allah dan manusia. Alkitab itu bicara soal hubungan Allah manusia, bukan anti ekologi, anti ekosistem. Tapi bukan itu. Tapi banyak hamba Tuhan memberi perhatian pada alam. Padahal alam bukan perhatian utama Alkitab. Perhatian utama Alkitab yaitu pada hubungan Allah dan manusia. Hubungan Allah manusia berdampak pada lingkungan, pada alam. Jangan dibalik. Orang yang berdamai dengan Allah pasti berdamai dengan lingkungan. Pasti suka dengan hijau-hijau. Pasti suka dengan reboisasi, dengan keserasian alam, ekosistem, pasti suka. Tapi jangan dibalik, sampai nggak ada hubungan dengan Allah, mengutamakan hubungan dengan dunia lingkungan, apalagi pada New Age Movement, ya, Spirit New Age Movement. Hati-hati, jangan pura-pura hamba Tuhan pendeta, tapi sudah beralih fokus. Alkitab selain mengajarkan mengenai bagaimana cara berpikir yang benar, berpengetahuan yang benar, berperilaku yang benar, beribadah yang benar, juga secara mendasar Alkitab memberitahukan mengenai jalan keselamatan dari Allah. Itu yang spesial, yang luar biasa, ajaibnya Alkitab. Kitab mana yang bicara tentang kepastian keselamatan? Itu keajaiban. Kalau kitab tanpa kepastian, tidak ada ajaib. Kitab agama manapun saya hormati. Tapi saya katakan, kalau tidak ada kepastian, maka apa dasarnya saya berkata kitab itu ajaib? Yang ajaib, kalau hanya keajaiban angka-angka, keajaiban alam di dalam Alkitab, keajaiban hukum rumus, tidak ada artinya bagi saya. Itu sama dengan keajaiban alamnya. Tetapi kalau bicara ada jalan yang Tuhan berikan satu-satunya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Sempurna. Siapa yang berani berkata demikian? Bukan berani soal berani. Siapa yang pantas berkata demikian? Dan adakah di antara kitab-kitab yang memuat kalimat itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. 3 hal ini lengkap semua. Sempurna semua. Wah, bagi saya ini keajaiban Alkitab. Keajaiban Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang Tuhan, itu keajaiban Alkitab. Wah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi keajaiban Alkitab bukan pada jumlah halamannya dan bukan pada keserasian sastra Paulus, betul ada, sastra Matius, bukan. Tapi keajaiban Alkitab itu pada kontennya, pada firman Allah. Allah berfirman dan firman-Nya tentang hal yang sangat penting, yaitu jawaban fundamental Allah atas masalah fundamental manusia. Itulah keajaiban Alkitab. Ya, itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu 7. Dunia ini sesuai dengan Alkitab. Bukan Alkitab sesuai dengan dunia. Ya, ini sedih sekali beberapa orang. Pak, Alkitab ini sesuai dengan dunia ya. Salah. Dunia sesuai dengan Alkitab. Hati-hati bicara. Saya sangat sedih dan terpukul kalau mendengar orang Kristen bicara. Alkitab ini sesuai dengan dunia. Sejarahnya sesuai ya. Alkitab ini apa yang dicari Alkitab sesuai dengan dunia. Salah. Kenapa? Dunia ini sesuai dengan Alkitab.
Ya, dunia ini sesuai dengan Alkitab, jangan dibalik-balik. Mulailah. Pada akhir abad 18, dunia menyebut Mesir, Palestina, Mesopotamia, Babilonia, Bible Land, dan sebagainya. Tanah kitab, tanah suci, Holy Land. Karena memang peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan sesuai data Alkitab. Ya, bukan Alkitab sesuai dengan dunia, tapi arkeologi ini sesuai data Alkitab. Berarti dunia ini sesuai dengan Alkitab. Bukan Alkitab sesuai dengan dunia. Jangan dibalik-balik. Hanya iblis yang balik-balik itu. Sejarah dunia berlangsung sesuai dengan yang dilaporkan oleh Alkitab. Sejak penciptaan, coba perhatikan. Sejak penciptaan, kemudian peristiwa bapak-bapak, tokoh-tokoh bapak leluhur, Israel, terus sampai kemudian Yesus Kristus, gereja menyebar di Eropa, gereja kemudian muncul juga yang bukan gereja, dan sampai sekarang. Coba lihat sejarah. Nanti saya akan uraikan lebih lanjut hal ini pada hari keempat. Tentang Yesus adalah pusat sejarah dunia. Sebagaimana dia pusat sejarah keselamatan. Itu pada hari keempat. Jadi memang luar biasa. Kalian melihat dunia ini mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya mau tanya, di mana kitab-kitab yang lain? Dunia ini mengikuti kitab-kitabnya. Enggak ada. Ya, tidak ada. Yang ada, sorry. Kitab-kitab agama A, B, C, D itu ada paling bicara kutip tentang keserasian alam. Tidak pernah bicara, ya hanya ada Yahudi, Islam, dan Kristen. Yang bicara asal muasal daripada peradaban manusia ini ada Adam dan Hawa. Ada kesamaan. Ya, tapi jangan lupa, karena kitab suci Alkitab ini tidak dapat dipisahkan, putus dengan kitab-kitab Yahudi yang adalah mata rantai. Ya, kitab-kitab Yahudi. Karena Allah menyatakan firman-Nya dalam yang tertulis dalam Torah dan terus menjadi Injil. Ya, Torah dan Injil. Yaitu mata rantai. Nah, kalau ada agama lain yang mengikuti karena memang mengikuti karena dia muncul setelah abad-abad, ya abad mau menjelang abad pertengahan. Jadi sudah pendatang baru. Namun kekristenan sudah mendahului, Yahudi sudah mendahului. Dan Yahudi merupakan akar sejarah kekristenan. Ya wajar, nggak ada yang putus. Kalau yang baru muncul abad 6, abad 7, tiba-tiba bicara mengenai Mesopotamia, Adam dan Hawa, yang nggak pernah lepas dari apa? Dari Alkitab, dari Torah yang adalah Yahudi dan kemudian Kristen. Jadi ya minta maaf, baru di tengah sejarah muncul. Jelas sekali. Mereka baru bicara sejarah di tengah. Tapi kita bicara sejarah dari awal, dari penciptaan sampai akhir nanti. Jelas sekali. Ah, keajaiban Alkitab. Keajaiban Alkitab. Bapak Ibu, klaim Tuhan Yesus sendiri tentang Alkitab. Tuhan Yesus mengklaim kebenaran Alkitab sebagaimana yang dilaporkan oleh penulis Injil Matius bahwa Alkitab otoritas Injil ilahi. Itulah Alkitab. Matius 4 ayat 4 ayat 7 tidak dapat dihancurkan. Matius 5 ayat 17-18 tidak bersalah. Yohanes 10 ayat 13 supremasi yang tertinggi. Matius yang ke-15 ayat 3 dan seterusnya. Inerasi yang aktual dan seterusnya. Dan ini merupakan satu tulisan seorang teolog yang membahas tentang sikap Tuhan Yesus terhadap Alkitab. Ya, next. 9. Tanda kudus bagi Alkitab. Alkitab diinspirasi oleh Roh Kudus. Alkitab diinskripturasikan oleh Roh Kudus. Alkitab diiluminasi oleh Roh Kudus. Alkitab diaktifkan oleh Roh Kudus. Apa artinya? Diaktifkan pada orang percaya. Bukan pada kitabnya ya. Jangan salah paham. Diaktifkan pada
pendengaran orang percaya tentang Alkitab, pada pembacaan orang percaya pada tentang Alkitab. Diaktifkan. Oh iya, terbuka matanya karena Roh Kudus. Selain iluminasi. Yang berikut, Alkitab didinamiskan oleh Roh Kudus pada orang percaya. Kalau tadi diaktifkan oleh Roh Kudus pada orang berdosa yang percaya, dan berikut didinamiskan oleh Roh Kudus pada orang percaya untuk mentaatinya. Alkitab dan yang lain masih banyak karya Roh Kudus. Ini keajaiban Alkitab. Jadi keajaiban Alkitab itu tidak pada gereja, tidak ada pada gereja, tidak ada pada pengkhotbah, pada pemberita, tapi pada Alkitab itu sendiri dan pada Roh Allah. Itulah keajaiban Alkitab. Dan konten Alkitab yang memang ajaib. Konten Alkitab yang memang ajaib sekali. Wow. Jalan keselamatan satu-satunya. Nggak ada jalan lain. Manusia putus asa tanpa pengharapan. Tuhan berikan jalan satu-satunya. Yesus Kristus. Itu ajaib. Ada pengampunan. Saya sulit mendengar, mencari buku-buku kitab-kitab agama lain. Hampir jarang terdengar pembahasan tentang pengampunan, penebusan dosa. Tidak ada. Seperti hanya diampuni dan selesai. Berdoa beragama selamat. Itu dangkal sekali dan kerdil. Ya, tapi ini penebusan. Ini ajaib sekali bagi saya. Sangat ajaib. Akhirnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 14-17. Kita baca. Mengakhiri pembahasan kita, tapi ada sedikit penjelasan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, Alkitab, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan not only hikmat, but also, yang ini yang ajaib, menuntut engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Wah, ini keajaiban Alkitab. Bukan hanya memberi pengetahuan, berhikmat, bisa cari jodoh, bisa sukses, baca Alkitab supaya dapat rezeki, baca Alkitab supaya sembuh, baca Alkitab supaya bisnis lancar. Itu tahayul. Sama dengan Indonesia, banyak tahayulnya. Bawa tanah ke Kalimantan, tahayul-tahayul. Ya, hentikan hujan pakai tahayul-tahayul. Dan heboh, bagi saya itu memalukan bangsa kita. Beragama, berpendidikan, tapi nggak beradab. Betul, ngeri dan menyedihkan. Nggak semua, tapi menjadi tradisi. Negara Indonesia, bangsa Indonesia, rakyatnya berpendidikan. Beragama. Tapi ternyata juga bersetan. Ya, berpendidikan, beragama, bersetan. Karena tahayul percaya. Hentikan hujan dengan mak lampir. Mama mia. Itu saya marah sebagai warga negara. Berpendidikan kok masih pakai. Coba lihat gubernur beragama, bawa tanah yang dibaca-baca mantra-mantra, sudah diasap-asapin dulu, bawa ke Kalimantan. Tahayul itu. Saya sebagai rakyat Indonesia betul-betul sedih. Kenapa? Tahayul. Beragama, berpendidikan, bersetan. Bagaimana mungkin menyatukan semua itu ya? Pendidikannya itu kan harusnya ya orang-orang yang ngerti lah. Masa mau cari-cari yang apa hubungannya tanah dengan tiup-tiupan asap dan sebagainya? Nggak ada urusannya. Kalau membawa tanah tanpa jampi-jampi, tanpa baca-baca ya nggak apa-apa lah, simbol aja, simbol. Kalau hanya lebih dari simbol, minta maaf, si bolos. Dia bolos. Next. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini keajaiban Alkitab. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah rumusan singkat tentang keajaiban Alkitab. Mari kita mulai singkat. Amanat terhadap Alkitab, ada amanat. Hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, yaitu kitab suci. Hendaklah, ini amanat. Dan ingatlah bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Ingat, hendaklah dan ingatlah. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Hendaklah itu bicara Alkitab adalah buku pegangan. Ingatlah, Alkitab itu tradisi yang baik. Pegangan sudah mentradisi, sudah menguasai kehidupan. Sejak kecil kita beralkitab bukan hanya tradisi
hiasan luar, tapi tradisi hati sejak kecil menguasai seluruh kehidupan Timotius dalam teks ini. Ini amanat terhadap Alkitab. Hendaklah engkau berpegang menjadi Alkitab satu-satunya pegangan untuk hidup. Pegangan apa? Pegangan kebenaran. Ya, mau benar, mau hidup benar, harus Alkitab. Alkitab adalah kebenaran. Ya, tentang kebenaran, hidup benar dan sebagainya. Lalu ingatlah bahwa Alkitab itu bukan hanya hafal, baca, mantra. Alkitab sudah sejak kecil, apa artinya? Sudah menjadi kehidupan saya. Bible is my life. Itu artinya. Bible is my life. Ya, the scripture is my life. God's word is my life. Itu artinya. Bapak Ibu. Next. Yang kedua. Otoritas Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, itu apa? All scripture is given by the inspiration of God. Diinspirasikan oleh Allah. Alkitab pemberian Allah. Bukunya Allah. Dengar baik-baik. Alkitab adalah bukunya Allah. Yang diberikan pada gereja. John Calvin menulis, otoritas Alkitab adalah pemberian Allah. Bukan hasil konsili, Nisia, Konstantinopel. Bukan. Alkitab pemberian Allah. Otoritas Alkitab pada Allah yang memberikan, yang punya buku. Alkitab pemberian Allah untuk gereja. Dan tulisan John Luther pada teks yang ke-62, dia berkata, the true treasure of the church is the most holy gospel of the glory and the grace of God. Bahwa kekayaan sesungguhnya dari gereja itu, yaitu kitab suci. Kekayaan sesungguhnya bukan jemaat, bukan gereja banyak, jemaat banyak, gereja mewah, bukan. Bukan pendeta hebat. Kekayaan sesungguhnya gereja satu-satunya adalah kitab suci. Kitab suci. Wah, luar biasa. Alkitab adalah buku sempurna. Tidak ada salahnya. Tapi orang lebih suka buku yang banyak salahnya. Banyak baca buku yang banyak salahnya. 3. Esensi Alkitab. Tadi otoritas. Lalu sekarang esensi Alkitab. Menuntun kepada keselamatan. Bukan hanya memperbaiki kelakuan, petunjuk hidup, tapi menuntun pada keselamatan. Dan baru kemudian memberi hikmat. Alkitab adalah kebenaran yang paling penting. Yaitu mengenai hal yang vital. Apa? Keselamatan. Bukan kesejahteraan. Sedih sekali orang beragama, buat doa, sembahyang, beribadah, lalu melakukan hukum-hukum agama supaya diberkati, sangat-sangat materialistik atas nama agama. Sebenarnya yang utama itu karena keselamatan. Itulah keajaiban Alkitab. Ya, Alkitab adalah sumber pengetahuan yang tertinggi. Hikmat, bukan science and philosophy. Tapi wisdom. And the wisdom is Christ. The wisdom is Christ. Christ is the wisdom. Wisdom yang paling the highest thing. The supreme thing. The ultimate thing. Christ and that wisdom. Mari kita mencari hikmat. Jangan kita belajar sampai PhD, kimia, fisika, biologi. Malas baca Alkitab adalah orang Kristen paling bodoh di dunia. Orang Kristen saudara melek dengan yang tidak utama. Sadar dengan hal yang bukan utama. Tapi tidak sadar dengan hal yang utama. Itulah esensi. Hanya ditemukan dalam Alkitab. Bapak Ibu, yang keempat. Manfaat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat. Manfaat yang paling esensial adalah untuk apa? Mengajar. Doktrin. Untuk menyatakan kesalahan. Evaluasi. Untuk memperbaiki kelakuan. Koreksi. Untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Instruksi. Jadi Alkitab itu ada doktrinnya, ada evaluasi hidupnya, ada koreksinya, ada petunjuk. Itulah Alkitab. Namun semua ini diawali dengan apa? Keselamatan. Kalau orang belum diselamatkan,
maka semua namanya doktrin, evaluasi, koreksi itu hanya keagamaan, nggak sungguh-sungguh menyeresap. Karena doktrin, evaluasi, koreksi, petunjuk, instruksi ini hanya mungkin terjadi dan dialami oleh orang percaya kalau dia telah percaya, beriman, bertobat, diselamatkan. Tapi kalau belum, semua ini hanya tradisi yang kemudian stres dan kering, tandus, tiada berair hidupnya. Tujuan Alkitab. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tujuan Alkitab. Alkitab untuk orang percaya. Ya. Manusia kepunyaan Allah. Orang kepunyaan Allah. Alkitab itu untuk orang percaya. Mohon maaf. Alkitab bukan untuk orang Islam, Hindu, Buddha. Maka jangan salah paham. Hai saudara-saudaraku. Kami tidak berpikir Alkitab itu untuk saudara. Tidak. Karena Alkitab diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya. Dan orang percaya ditugaskan untuk baru memberitakannya kepada yang belum percaya. Dengan tanpa paksa. Hanya beritakan jalan. Mau diterima itu urusan saudara. Mau tolak itu urusan saudara. Kami hanya pemberita. Tetapi ingat, kalau Allah berkenan, sekeras hati apapun saudara. Seperti Paulus yang lebih keras hatinya daripada manusia yang hidup di dunia sekarang. Belum ada seorang yang hatinya keras seperti hati Paulus. Tetapi tidak pernah bertahan pada waktu Allah berkenan menyelamatkan Paulus. Oh Bapak Ibu, nggak main-main. Agama ini bukan karena Stefli, bukan karena gereja, tapi karena Allah. Karena Roh Kudus, karena firman yang kudus. Dan yang berikut, tujuan memperlengkapi orang untuk hidup yang baik melalui perbuatan yang baik. Diperlengkapi. Jadi baru, jangan dibalik. Tapi humanisme, orang Kristen humanisme lebih mengedepankan perbuatan baik daripada keselamatan, daripada kerohanian. Maka dia lebih cenderung membantu orang lain. Tapi sebenarnya hanya sosialitas. Hanya humanisme. Ya, tidak. Humanisme yang sesungguhnya adalah teologis. Sesungguhnya yang namanya human. Yaitu tatkala human itu kembali kepada Allah. Itu human sesungguhnya. Tapi kalau human tanpa Allah, itu hanyalah human tanpa arti. Sedih sekali. Tak berarti. Nah, akhirnya kesimpulan. Saya mencermati Alkitab itu merupakan providensi Allah atas dunia dan atas gereja. Allah memelihara dunia dengan Alkitab, kitab suci. Allah memelihara gereja dengan kitab suci. Mari kita perhatikan. Allah memelihara Alkitab. Allah memberikan Alkitab. Dan memelihara Alkitab. Allah mempertahankan Alkitab. Dan Allah berfirman melalui Alkitab. Kepada Alkitab diberikan kepada apa? Kepada gereja. Alkitab diberikan hanya kepada gereja. Dan Allah memprovidensi gereja melalui Alkitab. Allah bekerja di dalam gereja melalui Alkitab. Allah memerintah gereja dalam Alkitab. Melalui Alkitab. Dan gereja kemudian ke dunia. Allah memerintah gereja melalui Alkitab dan Allah memerintah dunia melalui gereja yang beralkitab. Jadi inilah yang namanya satu mata rantai. Berpikir tentang keajaiban Alkitab yang menjadi dasar keajaiban gereja. Yang juga menjadi dasar bagi kontribusi keajaiban dunia. Bersumber semua dari Allah. Demikian penyajian saya untuk sesi yang kelima. Sekian, Tuhan memberkati. Selamat malam.